penilaian positif merek atas satu sifat dengan penilaian negatif sifat lain. Tuh. Jadi di sini ada namanya conjunctive rules atau kaidah konjungtif. Itu konsumen menetapkan suatu tingkat terpisah yang secara minimal dapat diterima titik terendah. Jadi kalau misalnya ada merek yang di bawah titik minimum, sudah langsung dihilangkan. Nah tadi kan kalau kalau konsumen Suntory tadi misalnya Mas Yo kan ngasih harganya 1, tapi berhubung yang lainnya oke, jadi masih bisa dipertimbangkan gitu. Tapi kalau ini conjunctive rules ini, begitu dia di bawah standar menurut kita, misalnya begitu harganya terlalu mahal, sudah langsung hilang tanpa melihat kriteria yang lain. Terus kalau yang disjunktif itu menetapkan tingkat kinerja minimal untuk setiap atribut yang dianggap penting. Jadi merek yang memenuhi atau melampaui kriteria itu masuk dalam pilihan. Terus kalau yang lexicographic rules itu mengevaluasi merek berdasarkan atribut yang dianggap paling relevan dan penting. Jadi cuma dipilih tertentu aja. Itu bedanya antara compensatory sama non-compensatory. Nah, sekarang ada yang namanya effect behavioral decision rules. Jadi konsumen menyimpan dalam ingatan mereka mengenai evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya terhadap merek yang telah berada pada epoch Z. Jadi sudah ada dalam bayangan, oh kalau harganya Adidas sama New Balance misalnya mahalan mana, misalnya kalau New Balance di atas 2000 semua misalnya, kalau Adidas masih ada yang lebih murah. Nah itu kan sudah kita sudah pernah tahu sebelumnya, jadi berdasarkan apa yang ada dalam ingatan kita bisa melakukan evaluasi. Nah ini ada 3 jenis pembelian, ada yang uji coba. Kalau uji coba ya berarti pertama kali beli, sebelumnya belum pernah menggunakan gitu. Kita anggap uji coba. Terus yang kedua itu pembelian kembali atau berulang, atau repeat purchase. Kalau pembelian uji coba tadi trial purchase ya, berarti kan kita sudah pernah beli terus kita beli lagi. Terus yang terakhir itu pembelian berdasarkan komitmen jangka panjang. Jadi di sini konsumen memindahkan secara langsung dari evaluasi menjadi komitmen jangka panjang tanpa ada kesempatan uji coba lagi. Jadi misalnya mbak-mbak sama mas bener-bener wis jatuh cinta lah istilahnya sama barang tersebut. Pokoknya kalau beli ini nggak mau pakai yang lain, harus merek ini. Pernah nggak kayak gitu? Ada nggak barang yang pernah mbak sama mas beli, terus saking senengnya sampai akhirnya pokoknya nanti kalau mau beli harus pilih ini lagi. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Apa? Barang apa mas yang Oke, ya. Jadi kalau pokoknya sudah berkomitmen untuk tidak berpindah merek, itu berarti pembeliannya sudah berdasarkan komitmen jangka panjang, bukan repeat purchase lagi. Jadi sudah lebih, istilahnya jauh lebih setia daripada yang cuman pembelian berulang. Kalau pembelian berulang itu pernah beli terus dibeli lagi, tapi nggak menutup kemungkinan nanti pembelian berikutnya pilih merek lain. Tapi kalau yang komitmen itu sudah istilahnya sudah tertutup buat merek yang lain. Pokoknya harus ini, mau nggak mau harus ini. Ya, nah sekarang ada evaluasi pajak pembelian. 3 kemungkinan hasil evaluasi
itu kinerja yang dirasakan sama dengan yang diharapkan. Itu berarti kan biasa-biasa aja. Kalau kinerja yang dirasakan melebihi yang diharapkan, berarti itu kan memuaskan. Tapi kalau kinerja yang dirasakan di bawah yang diharapkan, berarti mengecewakan. Nah, kalau post-purchase cognitive dissonance itu keraguan yang timbul setelah pembelian akibat khawatir bahwa pilihan yang dilakukan benar apa salah. Pernah nggak habis beli barang terus tiba-tiba ragu-ragu, waduh, ini mau bener nggak ya beli barang ini? Nanti jangan-jangan pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah nggak Mbak, Mas? Habis beli barang tiba-tiba ragu-ragu. Nah, pernah apa sering? Wah, Mbak Umi berarti galauan ini. Nah, kalau Mbak mengalami seperti itu, berarti namanya post-purchase cognitive dissonance. Jadi ragu-ragu. Kenapa kok sampai bisa ada post-purchase cognitive dissonance? Itu biasanya tingkat komitmen atau tingkat kepentingan, terus kesulitan untuk memilih di antara berbagai alternatif yang ada. Misalnya ada 3 barang yang benar-benar ditaksir, aduh pilih yang mana, terus habis itu akhirnya sudah milih kan, tiba-tiba aduh kenapa nggak milih yang tadi ya, kayaknya itu tadi lebih penting. Kalau buat saya biasanya habis milih lama, terus kalau sudah beli jangan masuk toko lagi. Nanti kalau begitu masuk toko lagi, nanti ngelihat barang yang misalnya hampir sama terus harganya lebih murah, nanti jadi gelo. Kayak kalau begitu sudah beli barang ya sudah langsung pulang, jangan ngelirik-ngelirik yang lain. Kalau saya kayak gitu, nggak tahu kalau mbak-mbak kayak gimana, mas. Jadi nanti kalau misalnya kita menemukan yang lebih murah dengan produk yang sama, misalnya bisa tapi beda toko, nanti jadi gelo. Atau misalnya sebenarnya ada merek yang kita pengenin tapi di toko yang kita masuk nggak ada, tapi mungkin karena kita sudah capek atau kesusu tergesa-gesa misalnya beli, tapi begitu masuk toko lain ternyata di situ ada, jadi kayak gitu. Terus ada juga kecenderungan individu untuk mengalami kegelisahan, itu juga bisa. Jadi mbak-mbak termasuk yang mana akan dikenali. Di sini ada yang mau ditanyakan? Sebenarnya kalau belajar perilaku konsumen itu bisa dibayangkan sama diri sendiri aja. Mbak pernah ngalamin enggak? Terus habis itu tinggal diinget-inget aja, oh kalau kayak gini namanya ini, kayak gitu. Jadi biar lebih gampang belajarnya. Halo? Masih ada orang? Halo? Oke, internet kayaknya. Dia mau ditanyakan tak? Belum. Bayangkan dirinya sendiri aja kalau belajar perilaku konsumen. Pernah ngalamin nggak kayak gini? Lebih gampang belajarnya. Kalau nggak ada, sekarang kita masuk ke model pengambilan keputusan konsumen. Nah, ini model pertama dari Francesco Nicosia. Namanya model Nicosia. Jadi fokus pada tindakan pembelian konsumen yang bertransformasi menjadi proses pengambilan keputusan yang rumit. Jadi